tentunya dan yang selalu semangat. Pagi ini kami berada di penangkaran buaya Desa Dawuhan, Kecamatan Kedung-Banteng, Kabupaten Banyumas. Pemirsa, untuk lokasi penangkaran buaya yang berada di Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedung-Banteng, Kabupaten Banyumas, sudah mendapat izin dari KSDA Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju ke lokasi di mana beliau, Mas Fatah, adalah yang mengelolanya. Mbak Mumun, gimana? Baik, iya. Ini kita hari ini mau melihat lokasi penangkaran buaya, yaitu sebagai konservasi dan penyelamatan hewan yang dilindungi, khususnya adalah buaya. Ini yang di lokasinya Mas Fatah, nggih? Iya. Jadi di sini Mas Fatah dengan swadaya itu Secara sadaya ya? iya secara swadaya melestarikan Iya. apa ini namanya hewan yang Mbak. dilindungi dan utamanya adalah pelestarian. Jadi jangan sampai hewan yang dilindungi ini sampai punah, Mbak Mumun. Iya, betul. Jadi kita selaku orang ya, maksudnya konservasi ya, pemeliharaan hewan langka dan yang dilindungi. Jadi Tidak di sini sembarangan tidak nantinya, sembarangan. Lah, yang lebih bagus lagi itu Mas Fatah di sini melindungi banyak, Mbak Mumun. Buaya, iya. 10-20 enggak ya? Buaya Banyak. yang di sini yang ditangkar itu lumayan banyak, 50-an lebih lah. Jadi di sini setiap bulan Mas Fatah mengeluarkan berapa banyak uang demi pelestarian buaya di sini. Karena memang salah satunya juga hobi, Iya. tapi memang beliau adalah sangat peduli Iya, dengan hewan-hewan hewan yang dilindungi dan untuk pelestarian. Maksudnya jangan sampai hewan-hewan ini suatu saat bisa punah karena tidak ada yang bertanggung menangkar. jawab. Tidak ada yang menangkar. Jadi semua liar dibunuh sama pemburu, akhirnya habis. Lah ini Mas Fatah di sini beritikat baik untuk melestarikan buaya-buaya yang ada di sini. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Gimana Mas Fatah? Sehat? Baik, alhamdulillah. Pemirsa Ipkindo Banyumas Channel yang saya hormati ya. Di sini saya bersama Mas Fatah, nggih? Fatah Mas Fatah Suyanto. Arif Suyanto. Iya. Beliau adalah, menurut saya, beliau orang yang unik, langka, terutama di Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedung-Banteng, Kabupaten Banyumas. Nah, beliau adalah seorang penangkar buaya yang mengelola buaya di wilayah ini. Tapi ingat, bukan buaya darat loh. Ada buaya, dua jenisnya. Yang satu ini buaya darat. Buaya beneran nih Mas, Buaya benar spesies dari Indonesia, di Indonesia. ada 3 jenis. Buaya-buaya ini sebagian breeding atau pengembangbiakan peternakan. Oh begitu. Sebagian titipan dari negara. Oh, Berarti ada hubungannya dengan dinas ya Mas ya? Karena di sini penangkaran resmi, jadi kalau ada penyerahan kepada negara melewati BKSDA Iya. dan instansi lain, ditempatkan yang dianggap sesuai secara tepat izin maupun yang merawat. Iya, Jadi iya. kami juga senang sebagai orang yang semakin lama semakin memahami konservasi, gitu. Iya, Jadi iya. berusaha kepedulian dan mungkin ke depan bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bagi saya gitu. Oh iya ya. Terus ini Mas Fatah, ini kok bisa-bisanya Mas Fatah terjun memelihara buaya, nggak memelihara yang lain, itu bagaimana ceritanya nih Mas Padahal Fatah? menakutkan loh Mas. Kebetulan dulu saya kan salah satu
penyuka reptil. Hobi ya Mas ya? Hobi, terus yang piara ular kan sudah agak banyak generasi muda dulu. Jadi yang buaya kan masih jarang. Biar lain, beda. Ya mungkin adrenalin saya senang yang anti mainstream ya. Jadi terus jadi saya piara, saya cari sumber untuk perizinannya, kemudian saya beli di tempat penangkaran yang sudah sah untuk dipiara, dijual, yaitu jenis F2, jenis buaya muara. Kemudian saya ternakan dan saya mendapatkan banyak titipan dari negara. Otomatis dapat dukungan ya Pak ya dari dinas ya. Dukungan izin sementara, terus mudah-mudahan ke depan bisa bermanfaat. Termasuk di sini kan sudah untuk tempat penelitian, jadi kerjasama seperti pelajar, ada KKL dari UMP, kemudian kerjasama 5 tahun dengan Universitas Jenderal Sudirman dari Fakultas Biologi untuk kegiatan KKN, penelitian limbah, jenis-jenis satwa liar, termasuk dilengkapi dengan tempat botani, jadi tanaman-tanaman gitu, beberapa tanaman nanti untuk edukasi anak sekolah. Oh iya. Jadi di sini Mas Fatah berkiprah sebagai pelestari, penyelamat hewan yang dilindungi ya Mas Fatah ya. Khususnya reptil buaya. Dan ini bukan karena terpaksa tapi berawal dari hobi ya Mas. Hobi lama-lama menyukai, mengetahui, akhirnya peduli, dan ke depan harapannya bisa memanfaatkan dan mendapatkan manfaat bagi saya maupun masyarakat banyak. Seperti ini pemirsa, jadi Mas Fatah itu mempunyai kepedulian yang besar terhadap reptil ya. Jadi reptil yang dilindungi ini nggak sampai punah. Begitu ya Mas Fatah ya. Jadi bukan buaya saja Bu. Jadi saya harap semua masyarakat generasi muda mulai terpanggil bahwa Indonesia itu negara dengan endemik satwa maupun tumbuhan salah satu yang terbanyak di dunia ini. Kita mulai menyadari. Jadi kita ada yang peduli kedepannya untuk kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan untuk kehidupan kita semua. Sobat setia Itkindo Banyumas Channel, ini saya mau tanya lagi masalah penangkaran di sini sama Mas Fatah. Mas Fatah, ini kira-kira yang ditangkar di sini itu ada beberapa jenis buaya, itu ada berapa kira-kira Mas Fatah? Di sini penangkaran yang ada indukan di sini adalah jenis buaya muara, ada Crocodylus porosus yang penyebarannya masih banyak di Asia dan Indonesia sebagai habitat favoritnya, termasuk Australia bagian utara. Tapi di sini kami menerima titipan negara juga dari jenis-jenis seperti buaya senyulong, yang buaya supit itu endemik Indonesia dari Kalimantan, Sumatera dan sebagian Pulau Jawa di bagian barat ya, di habitat alamnya yang sudah langka itu. Kemudian buaya irian atau buaya Papua yang dari Pulau Papua dan Papua Nugini ada di sini. Jadi semua ada di sini yang di penangkaran 3 spesies jenis buaya. 3 jenis spesies. Terus kira-kira dari 3 jenis itu berapa jumlahnya semua Mas Fatah di sini? Ada 63. Oh, total. banyak banget. Terbanyak buaya muara. Tadi pemirsa 50-an ternyata lebih 60-an lebih. 60 lebih. Sementara 63 dan mungkin di di masyarakat sana banyak juga yang mau diserahkan karena orang piara setelah tahu bahwa itu mesti berizin atau berbahaya, tapi mungkin tempat lain belum ada ya. Mudah-mudahan di Jawa Tengah, di tempat lain. Dilakukan setiap hari oleh Mas Fatah sehingga buaya di sini tidak kelaparan dan bisa terpelihara dengan baik. Nah, ini pakan-pakan yang diberikan adalah bisa ayam, bisa kambing dan daging-daging yang lain.
buaya-buaya kan banyak sekali. Ya. Nah, itu untuk pembiayaan bagaimana? Masih swadaya sendiri saya, belum ada bantuan, saya juga belum tahu seperti apa kalau ada bantuan dari mana gitu. Jadi walaupun titipan negara, sementara saya masih swadaya. Jadi saya cari ayam yang expired dari pabrik chicken itu yang separuh harga. Kemudian ayam yang tiren itu nggak apa-apa, jadi untuk selingan terus lele Nggak masalah itu ya? nggak masalah. Kadang ada sapi mati masih segar kan orang nggak bisa konsumsi, Oh begitu. bisa di sini saya bayar gitu kan, seperti itu dari saya sendiri. Satu bulan mungkin kisaran 500 kiloan lah. 500 kilo. Dari 60 ya. Dari 63 ekor. Dari 63 Kecil dan ekor. besar gitu ya? Ya kadang-kadang kurang, kalau lagi langka ya mungkin agak tidak sampai segitu, tidak sampai itu diatur gitu kan. Nah, selama ini sudah ada yang memberi bantuan belum Mas Tata? Tadi belum Belum sih, ya paling bantuan semacam ada orang kirim daging apa seperti tiren itu cuma ganti bensin kayak gitu aja. Sesekali Bantuannya dapat hanya dari masyarakat pakan yang begitu, peduli. ya, ya. Masyarakat yang peduli. Ada yang peduli lah ya. Ada yang peduli, mudah-mudahan nanti ada yang akan bisa membantu mengembangkan konservasinya dari institusi apapun ya monggo, saya senang sekali. Tapi saya tidak tahu mungkin ada atau enggak semacam mitra atau dari pemerintah, LSM atau ormas gitu, atau masyarakat, nggak masalah. Yang penting konservasi itu nanti bisa berkembang di Banyumas, di Jawa Tengah dan di wilayah Indonesia tentunya. Terus ini Mas Fatah, interval pemberian pakan itu tiap hari atau seminggu sekali atau berapa itu? 5 hari sekali secara normal. Ya, 5 hari sekali. Berarti bukan setiap hari. Enggak tiap hari. Jadi nanti kalau sudah buang kotoran, kira-kira 5 hari, 4 hari, saya kasih makan lagi. Berarti sudah paham lah. Ya, dan saya stok di freezer. Ada 2 freezer, ada 2 dastang khusus yang listrik yang selalu stok pakan. Jadi kalau pas lagi Berarti nggak nggak ada, sampai kekurangan pakan ya Mas Tata ya? ya harus intinya di regulasinya diatur, harus hati-hati di situ. Ya begitu pemirsa, beginilah sekilas dari apa yang sudah diceritakan Mas Tata. Mudah-mudahan menginspirasi bagi pemirsa semua untuk mengikuti jejak Mas Tata yang mantap. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa mengikuti lah ya Mbak ya. Karena memang sangat mempunyai nilai positif. Tadi sudah banyak sekali ya mengikuti beliau, penjelasannya banyak sekali mengenai penangkaran buaya. Jadi semangatnya dengan biaya sendiri ya. Mungkin masih perlu pembenahan, perhatian Dan yang dari jelas butuh pemerintah, dukungan butuh dari dukungan. yang lain, pihak lain begitu. Untuk itu, untuk pemirsa jangan lupa ya, like, Subscribe, terus share dan komen.